Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala an-nadhimu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa maddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Idahul Mubham, syarah atas kitab As-Sulam Al-Munawwarah. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan terkait Al-Aksul Mustawi atau konversi sederhana. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya definisi dari Al-Aksul Mustawi, definisinya adalah ayyusayyaral mahmulu mawdu'an wal mawdu'u mahmulan ma'a baqa'is sidqi wal kaifi wal kam. Posisi maudhu di qadhiyah asal diganti, ditukar menjadi mahmul di qadhiyah akas. Sementara posisi mahmul di qadhiyah asal ditukar atau diganti, diletakkan di posisi maudhu di qadhiyah akas. Jadi posisinya ditukar. Yang menjadi maudhu di qadhiyah asal dijadikan mahmul di qadhiyah akas, dan yang menjadi mahmul di qadhiyah asal dijadikan maudhu di qadhiyah akas. Ini yang disebut dengan akas atau konversi, pembalikan. Nah, dengan syarat tentunya yaitu ma'abaqa'is sidqi, nilai kebenarannya tidak berubah. Maksudnya bagaimana? Idza saduqal aslu saduqal aksu. Apabila qadhiyah asal benar, maka qadhiyah akasnya harus benar. Selain itu, baqail kaif, kualitasnya tidak berubah. Apabila qadhiyah asal mujabah positif, maka qadhiyah akasnya harus positif. Apabila qadhiyah asalnya salibah negatif, maka qadhiyah akasnya juga harus negatif. Selain itu, baqail kam, kuantitasnya juga tidak berubah kecuali di dalam qadhiyah kulliyah mujabah. Maka kalau berupa qadhiyah kulliyah mujabah atau mujabah kulliyah, maka qadhiyah akasnya, qadhiyah konversinya berubah menjadi mujabah juz'iyah atau positif partikular. Ini adalah definisi dari akas, ya, definisi dari akas atau konversi. Dan konversi ini sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, selalu melekat pada setiap qadhiyah, pada setiap proposisi. Artinya setiap proposisi itu bisa ditarik akasnya, konversinya. Kecuali yang tidak bisa ditarik konversinya, qadhiyah akasnya, pertama, apabila berupa qadhiyah salibah juz'iyah, dan yang kedua apabila berupa qadhiyah syartiyah munfasilah. Jadi qadhiyah salibah juz'iyah ini tidak ada konversinya. Begitu pula ya, tidak ada konversinya qadhiyah syartiyah munfasilah. Wal aksu, dan adapun akas konversi
lazimun ialah melekat likulli qadiyatin pada setiap proposisi lam yajtami yang tidak terhimpun fiha di dalam qadiyah khisatani apa dua hal yang rendah wahuma dan adapun khisatani asalbu ialah negatif wal juz'iyatu dan partikular. Karena kalau dari segi kaif, dari segi kualitas, mujabah atau ijab ini lebih asyraf, lebih mulia, lebih unggul daripada salaf. Ya. Sementara dari segi kam, kuantitas, kulliyah asyraf minal juz'iyah. Universal lebih unggul, lebih mulia daripada juz'iyah. Karena itu salibah dan juz'iyah ini dikatakan khissatani. Lebih rendah posisinya derajatnya daripada mujabah dan kulliyah. Nah, apabila ada qadiyah yang qadiyahnya itu berupa salibah juz'iyah, maka qadiyah ini yang berupa salibah juz'iyah tidak bisa ditarik qadiyah akesnya, proposisi konversinya tidak ada, tidak bisa ditarik konversinya. Kenapa tidak bisa ditarik konversinya atau proposisi konversinya? Karena hasilnya akan kadzibah, akan salah semua. Baik nanti konversinya itu berupa salibah kulliyah maupun salibah juz'iyah. Semuanya sama-sama kadzibah, sama-sama salah. Sementara syarat dari akas itu ma'abaqa isid. Nilai kebenarannya harus tidak berubah. Apabila qadiyah asalnya benar, maka qadiyah konversinya harus benar. Sementara di dalam salibah juz'iyah ini qadiyah asalnya benar. Cuman ketika dikonversi nanti, baik konversinya berupa salibah kuliah maupun salibah juz'iyah, maka qadiyah akesnya, proposisi konversinya ini hasilnya salah. Kadzibah. Karena itu salibah juz'iyah la aksalaha. Tidak ada qadiyah akesnya atau proposisi konversinya. Fatahruju maka keluar as-salibatul juz'iyatu apa salibah juz'iyah negatif partikular. Jadi salibah juz'iyah ini tidak ada konversinya. Yang keluar juga wal muhmalatus salbiyah dan qadiyah general negatif. Muhmalah ini biasanya di buku logika dikenal dengan proposisi general. Wal muhmalatus salbiyatu dan juga yang tidak ada qadiyah konversinya atau qadiyah akesnya adalah muhmalah salibah. Qadiyah muhmalah salibah. Kenapa tidak ada konversinya? Li'annaha karena sesungguhnya apa muhmalah salibah fi kuwatiha ialah di dalam makna atau pengertian salibah juz'iyah. Kenapa muhmalah salibah ini tidak ada konversinya? Karena muhmalah salibah ini sama dengan salibah juz'iyah. Karena sama dengan salibah juz'iyah sebagaimana salibah juz'iyah tidak ada konversinya, maka muhmalah salibah juga tidak ada konversinya. Artinya kalau ditarik konversinya, akesnya ya, qadiyah akesnya ditarik dari muhmalah salibah ini, baik nanti berupa ya kulliyah maupun juz'iyah, maka ini keliru, kadzibah. Qadiyah konversinya kadzibah, keliru. Waya bako. Sekarang akan menjelaskan qadiyah apa saja yang bisa ditarik qadiyah akesnya, proposisi konversinya. Di dalam qadiyah hamliyah sudah dijelaskan bahwasanya qadiyah hamliyah itu bi'tibaril mautu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah syakhsiyah, yang kedua adalah muhmalah, yang ketiga adalah juz'iyah, dan yang keempat adalah kulliyah. Yang tidak bisa ditarik konversinya adalah salibah juz'iyah
dan muhmalah salibah atau salibah muhmalah. Sama saja ya, muhmalah salibah. Nah, yang bisa ditarik konversinya apa saja? Berarti ada dua yang tidak bisa diambil konversinya, ditarik konversinya. Yaitu pertama salibah juz'iyah dan yang kedua adalah salibah muhmalah atau muhmalah salibah. Dua. Nah, sisanya ini bisa ditarik semua. Yang pertama adalah syakhsiyah, baik syakhsiyah mujabah maupun salibah. Ini berarti dua. Yang kedua adalah muhmalah, tapi yang muhmalah mujabah. Ini tiga. Yang ketiga adalah juz'iyah, baik nanti. Tapi ini yang juz'iyah ya. Yang juz'iyah yang bisa ditarik yaitu adalah yang juz'iyah ini yang bisa ditarik adalah yang ini, yang mujabah. Jadi mujabah juz'iyah. Jadi yang bisa ditarik itu pertama ya, biar jelas ya. Yang bisa ditarik qadhiyah akasnya. Yang pertama adalah syakhsiyah mujabah. Yang kedua adalah syakhsiyah salibah. Yang ketiga adalah muhmalah mujabah. Yang keempat adalah juz'iyah mujabah. Ini. Yang kelima apa? Yaitu kulliyah mujabah. Yang keenam yaitu kulliyah salibah. Ini 6 qadhiyah yang bisa ditarik qadhiyah akasnya atau proposisi konversinya. Waya beko dan tersisa asyakhsiyatu apa qadhiyah syakhsiyah bikismaiha dengan dua bagiannya syakhsiyah. Yang dimaksud dengan dua bagiannya ini adalah akni, bermaksud aku, al mujabatah pada mujabah positif, wasalibatah dan salibah dan negatif. Jadi syakhsiyah mujabah dan syakhsiyah salibah. Wal kulliyatu kadzalik, dan adapun kulliyah, qadhiyah kulliyah universal, kadzalika ialah seperti halnya syakhsiyah bikismaiha. Berarti yang bisa ditarik kulliyah ini adalah kulliyah mujabah dan kulliyah salibah. Ini kalau digabung ini sudah 4. Yang bisa ditarik juga wal juz'iyatul mujabah, partikular positif, wal muhmalatul mujabah dan general positif. Berarti ada 6. Ada 6 qadhiyah yang bisa ditarik qadhiyah atasnya proposisi konversinya. Contohnya yang syakhsiyah mujabah. Fasyakhsiyatul mujabatu, maka adapun qadhiyah syakhsiyah mujabah ialah Zaidun katibun, adalah Zaidun katib. Zaidun katib ini disebut dengan qadhiyah hamliyah syakhsiyah mujabah. Kenapa disebut dengan syakhsiyah? Karena maudhu'nya berupa lafadz juz'i, yaitu Zaid. Dan ini mujabah. Aksuha, adapun konversinya syakhsiyah mujabah yang berupa Zaidun katib ini, yaitu ba'dul katibi Zaidun. Adapun sebagian penulis ya Zaidun ialah Zaid. Qadhiyah asalnya yaitu Zaidun katib. Qadhiyah konversinya berupa juz'iyah, berarti berupa juz'iyah mujabah. Jadi dari syakhsiyah mujabah, qadhiyah asal, qadhiyah konversinya berubah menjadi juz'iyah mujabah. Juz'iyah mujabah. Ini kalau mahmulnya berupa kulli. Kalau qadhiyah asalnya mahmulnya berupa kulli. Di sini ya. Perhatikan. Zaidun katibun yang menjadi maudhu adalah Zaid, yang menjadi mahmul adalah katib. Nah, katib ini lafadz kulli. Kenapa lafadz kulli? Karena dia mencakup pada banyak afrod, pada banyak individu. Maknanya mencakup pada banyak afrod, banyak individu. Nah, kalau
qadiyah syakhsiyah mujabah mahmulnya berupa kulli, maka qadiyah konversinya berubah menjadi juz'iyah mujabah, yaitu ba'dul katib Zaid. Namun ya, kalau qadiyah syakhsiyah mujabah maudhu'nya berupa lafadz juz'i dan mahmulnya juga berupa lafadz juz'i. Jadi maudhu'nya lafadz juz'i dan mahmulnya juga berupa lafadz juz'i. Maka ketika dikonversi ini tidak berubah, yaitu sama-sama syakhsiyah mujabah juga. Contohnya seperti ini. Zaidun hadza. Adapun Zaid, hadza ialah ini. Zaid ini menjadi maudhu dan dia berupa lafadz juz'i. Hadza ini kedudukannya sebagai mahmul dan berupa lafadz juz'i juga. Maka ketika dikonversi tetap menjadi syakhsiyah mujabah, bukan juz'iyah mujabah. Contohnya ketika dikonversi menjadi hadza Zaidun. Jadi konversinya menjadi hadza Zaidun. Adapun ini Zaidun ialah Zaid. Nah, hadza di qadhiyah akasnya ini yaitu hadza Zaidun, hadza ini menjadi maudhu. Sementara Zaidun menjadi mahmul. Nah, hadza ini yang posisinya di qadhiyah akas menjadi maudhu berupa lafadz juz'i juga. Karena itu dia disebut dengan syakhsiyah mujabah. Jadi ada dua ya dari syakhsiyah mujabah ini yang perlu diperhatikan. Apabila qadhiyah syakhsiyah mujabah mahmulnya berupa kulli, maka qadhiyah akasnya berubah menjadi juz'iyah mujabah. Kalau syakhsiyah mujabah berupa mahmulnya berupa juz'i, berupa lafadz juz'i, maka qadhiyah akasnya, qadhiyah konversinya tetap berupa syakhsiyah mujabah, tidak berubah. Wassalibatu. Nah, ini ada perincian lebih jelas kalau di salibah ini ya. Wassalibatu dan adapun qadhiyah syakhsiyah salibah, maksudnya demikian ya. Kalau ingin diperjelas seperti ini, wasyakhsiyatu salibatu dan adapun qadhiyah syakhsiyah salibah ingkana apabila ada mahmuluha apa mahmulnya salibah juz'iyan ialah berupa lafadz juz'i in akasat ialah terkonversi apa salibah kanafsiha seperti dirinya salibah. Artinya syakhsiyah salibah apabila mahmulnya berupa lafadz juz'i maka ketika dikonversi tetap menjadi syakhsiyah salibah juga. Kaqaulina seperti perkataan kita Zaidun laisa bi amrin. Di sini yang menjadi maudhu adalah Zaid. Dan ini berupa lafadz juz'i. Yang menjadi mahmul adalah amrin. Dan ini berupa lafadz juz'i. Karena yang menjadi mahmul berupa lafadz juz'i, maka ketika dikonversi juga syakhsiyah salibah. Qadhiyahnya tetap berupa qadhiyah syakhsiyah salibah. Wa aksuhu dan adapun konversinya qaulina Zaidun laisa bi amrin ini amrun ialah adapun amar laisa ialah tidak ada siapa amar bi Zaidin ialah Zaid. Amrun laisa bi Zaidin ini qadhiyah syakhsiyah salibah. Kenapa dikatakan syakhsiyah? Karena yang menjadi maudhu yaitu amar berupa lafadz juz'i, berupa lafadz juz'i. Sama dengan yang di mujabah barusan. Cuman kalau di mujabah syarih hanya menjelaskan yang mahmulnya berupa lafadz kulli, tidak memperjelas kalau mahmulnya yang berupa lafadz juz'i. Padahal kalau yang berupa lafadz juz'i konversinya itu tetap syakhsiyah mujabah. Kalau yang berupa lafadz kulli konversinya adalah juz'iyah mujabah. Wa ingkana dan apabila ada apa mahmuluha kulian ialah berupa lafadz kulli in akasat
terkonversi apa salibah ila salibatin kulliyah pada salibah kulliyah. Qadiyah syakhsiyah, qadiyah syakhsiyah salibah apabila mahmulnya berupa lafaz kulli, maka ketika dikonversi menjadi kulliyah salibah atau salibah kulliyah. Ini berbeda dengan yang dimujabah ya, dengan yang dimujabah. Kalau yang dimujabah sebagaimana dijelaskan barusan, syakhsiyah mujabah yang mahmulnya berupa lafaz kulli ketika dikonversi menjadi juz'iyah mujabah. Nah, kalau di salibah, syakhsiyah salibah, kalau mahmulnya berupa lafaz kulli, maka ketika dikonversi menjadi salibah kulliyah. Contohnya, nahu, Zaidun laisa bihimarin. Adapun Zaid, laisa ialah tidak ada siapa Zaid, bihimarin ialah himar, keledai. Zaidun laisa bihimarin ini disebut dengan syakhsiyah salibah. Kenapa disebut dengan syakhsiyah? Karena yang menjadi maudu berupa lafaz juz'i yaitu Zaid. Ya. Dan yang menjadi mahmul himar. Lafaz himar. Lafaz himar ini merupakan lafaz kulli. Kenapa lafaz kulli? Karena lafaz himar ini maknanya mencakup kepada banyak individu. Individu dari himar, dari keledai. Bagaimana ketika diakas? Ya, ketika dikonversi maka menjadi salibah kulliyah. Aksuhu adapun konversinya Zaidun laisa bihimarin la syai'a ialah lafaz la syai'a minal himari bi Zaid. Tak satu pun minal himari dari himar, dari keledai bi Zaid dengan Zaid. Tak satu pun dari keledai itu berupa Zaid. Ini maksudnya demikian ya. Nah, la syai'a minal himari bi Zaid ini merupakan qadiyah kulliyah salibah. Kenapa dikatakan kulliyah? Karena maudhu'nya yaitu himar ini posisi yang jadi maudhu' berupa lafaz kulli. Dan al-himar ini didahului kuantor kulli yaitu la syai'ah. La syai'ah selain berposisi sebagai adat salab, ya, huruf yang berfungsi untuk menafikan, untuk meniadakan, juga la syai'ah ini sebagai kuantor kulli salib, kuantor universal negatif. Nah, ini ya, kuantor universal negatif. Jadi la syai'a minal himari adalah qadiyah kulliyah salibah yang merupakan qadiyah atas, qadiyah konversi dari Zaidun laisa bihimari. Wal kulliyatul mujabatu dan adapun kulliyah mujabah aksuha ialah adapun konversinya kulliyah mujabah juz'iyatun mujabah ialah juz'iyah mujabah partikular positif. Nahu kullu insanin hayawanun. Adapun setiap manusia adalah makhluk hidup. Ini yang menjadi maudhu adalah insan dan berupa lafaz kulli dan didahului dengan kuantor kulli yaitu kullun, sehingga ini disebut dengan qadiyah kulliyah mujabah. Aksuhu adapun konversinya nahu kullu insanin hayawanun ini yaitu ba'dul hayawani insanun. Adapun sebagian hayawan adalah manusia. Dan ini benar. Kullu insanin hayawanun ini benar. Baqa'us sidq benar, nilai kebenarannya benar. Dan ba'dul hayawan insanun juga benar ketika dikonversi pada juz'iyah mujabah. Ba'dul hayawani insanun. Ya. Yang menjadi maudhu adalah hayawan. Dan ini berupa lafaz kulli dan didahului dengan kuantor juz'i yaitu ba'du. Bagaimana misalnya? Kenapa misalnya ya? Kenapa misalnya kuliah mujabah ini konversinya bukan kuliah mujabah, tapi melainkan juz'iyah mujabah. Kalau kuliah mujabah itu dikonversi pada kuliah mujabah juga,
maka nilai kebenarannya berubah. Artinya seperti ini. Qadhiyah asalnya benar, sementara qadhiyah akasnya salah, keliru. Padahal syarat dari al-aksul mustawi, nilai kebenarannya harus tidak berubah. Ya, nilai kebenarannya harus tidak berubah. Contohnya kalau dikonversi menjadi kuliah mujabah. Kullu insanin hayawanun. Kalau dikonversi menjadi kullu hayawani insanun. Ini keliru. Kullu hayawanin insanun. Setiap makhluk hidup adalah manusia. Ini keliru. Nah, karena keliru ini ya, karena ketika dikonversi menjadi kuliah mujabah keliru, maka ya kuliah mujabah tidak boleh dikonversi pada kuliah mujabah, melainkan harus dikonversi pada juz'iyah mujabah. Karena juz'iyah mujabah itu yang benar, nilai kebenarannya tidak berubah. Contohnya ini, nilai kebenarannya tidak. Ba'dul hayawani insan. Adapun sebagian makhluk hidup adalah manusia, dan ini benar. Ya. Dan ini benar. Wasalibatu tan'akisu kanafsiha. Dan adapun qadhiyah salibah kulliyah, ini maksudnya demikian ya. Salibah kulliyah ini maksudnya. Wal kulliyatu salibatu, dan adapun kulliyah salibah tanakisu ialah terkonversi apa salibah kulliyah atau kulliyah salibah sama saja. Kanafsiha seperti dirinya kulliyah salibah. Artinya kulliyah salibah ketika dikonversi tetap menjadi kulliyah salibah. Contohnya, la syai'a minal insani bihajar. Tak satu pun dari manusia itu berupa batu. Aksuhu adapun konversinya. Nahu la syai'a minal insani bihajar. La syai'a minal hajari bi insan. Tak satu pun dari batu berupa manusia. Dan ini benar. Ketika dikonversi. Ketika dikonversi pada salibah kuliah, konversinya benar. Nilai kebenarannya tidak berubah. Wal juz'iyatul mujabatu, dan adapun partikular positif tan akisu ialah terkonversi apa juz'iyah mujabah kanapsiha seperti dirinya juz'iyah mujabah. Artinya mujabah juz'iyah ketika dikonversi tetap menjadi mujabah juz'iyah. Contohnya, ba'dul insani hayawanun. Adapun sebagian manusia adalah hewan, dan ini benar. Memang sebagian manusia itu adalah makhluk hidup. Nah, bagaimana sebagian manusia yang lain? Maskutun anhu. Ya. Maskutun anhu. Artinya maskutun anhu ini tidak membicarakan sebagian yang lain. Yang dibicarakan itu adalah sebagian manusia. Dan memang sebagian manusia itu adalah makhluk hidup. Sementara untuk sebagian manusia yang lain ini tidak dibicarakan. Tidak ada yang di dalam ilmu mantik itu namanya mafhum mukhalafah. Tidak ada yang namanya mafhum mukhalafah. Yang harus dipahami di dalam ilmu mantik itu apa yang kita katakan, bukan apa yang tidak kita katakan. Ba'dul insani hayawanun ini merupakan juz'iyah mujabah dan nilai kebenarnya benar. Benar. Aksuhu adapun konversinya nahu ba'dul insani hayawanun, ba'dul hayawani insanun adalah ba'dul hayawani insan. Adapun sebagian makhluk hidup adalah manusia, dan ini benar juga. Nilai kebenarnya tidak berubah antara qadhi asal dan qadhi akas. Wal muhmalatul mujabatu, dan adapun qadhiyah general positif tanah akisu ialah terkonversi apa muhmalah mujabah kanafsiha seperti dirinya muhmalah mujabah au ilal mujabatil juz'iyati atau pada mujabah juz'iyah. Ini berarti syarih ini, menurut syarih muhmalah mujabah ini bisa dikonversi menjadi dua qadhiyah. Pertama tetap menjadi muhmalah mujabah, yang kedua berubah menjadi mujabah juz'iyah. Berarti ada dua. Tapi menurut
kebanyakan ulama manatiko muhmalah mujabah ini terkonversi pada mujabah juz'iyah. Kenapa terkonversi pada mujabah juz'iyah? Karena muhmalah mujabah fi kuwatil juz'iyah. Sama seperti qadiyah juz'iyah. Kalau qadiyah juz'iyah mujabah itu kan terkonversi pada mujabah juz'iyah juga. Begitu juga muhmalah mujabah terkonversi pada mujabah juz'iyah. Tapi menurut Syari di sini muhmalah mujabah itu terkonversi pada dua qadiyah. Bisa terkonversi pada dua qadiyah, yaitu tetap menjadi muhmalah mujabah atau menjadi mujabah juz'iyah. Contohnya, nahu al-insanu hayawanun. Adapun manusia adalah makhluk hidup. Aksuhu adapun konversinya. Nahu al-insanu hayawanun. Pertama adalah al-hayawanu insan. Al-hayawanu insan. Al-hayawanu insanun ini merupakan muhmalah mujabah. Kenapa muhmalah? Karena yang menjadi madhu al-hayawan. Dan al-hayawan ini berupa lafadz kuli dan tidak didahului kuantor. Sama dengan al-insanu hayawan. Al-insanu hayawanun ini muhmalah mujabah. Kenapa muhmalah? Karena yang menjadi madhu yaitu insan berupa lafadz kuli dan tidak didahului oleh kuantor. Demikian ya. Nah, konversi yang lain dari al-insanu hayawanun adalah ba'dul hayawani insanun. Dan ini ba'dul hayawani insanun berupa juz'iyah mujabah atau mujabah juz'iyah. Yang menjadi maudhu di sini adalah al-hayawan. Dan al-hayawan berupa lafadz kulli dan didahului kuantor juz'i yaitu ba'du. Karena itu dia menjadi juz'iyah. Juz'iyah mujabah. Juz'iyah mujabah. Ini merupakan penjelasan dari beberapa qadiyah yang bisa dikonversi. Jadi ada 6 qadiyah yang bisa dikonversi, yaitu qadiyah syakhsiyah mujabah, qadiyah syakhsiyah salibah, muhmalah mujabah, juz'iyah mujabah, kulliyah salibah, dan kulliyah mujabah. Wa ammal juz'iyatus salibatu, dan adapun partikular negatif juz'iyah mujabah, juz'iyah salibah ya. Wa ammal juz'iyatus salibatu nahu ba'dul hayawani laisa bi'insan wal muhmalatu salibatu nahu al hayawan laisa bi'insan fala aksalahuma. Maka tidak ada akas, tidak ada konversi lahuma bagi keduanya. Nahu ba'dul hayawani laisa bi'insan wa nahu ba'dul hayawan laisa insan, atau juz'iyah salibah dan muhmalah salibah kama sebagaimana keterangan taqaddama yang telah lalu apa ma. Jadi yang tidak ada konversinya yaitu juz'iyah salibah atau salibah juz'iyah dan muhmalah salibah atau salibah muhmalah. Ini bisa dibalik-balik bahasanya. Tapi biasanya membuat bingung ya. Membuat bingung bagi para pemula. Padahal ini tidak masalah. Juz'iyah ditaruh duluan, baru salibah, atau salibah ditaruh duluan, baru juz'iyah. Yang mujabah begitu juga. Juz'iyah mujabah atau mujabah juz'iyah. Sama saja ya. Demikian penjelasannya. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.